Hai friends, balik lagi bersama Aditya Pratama. Di video kali ini aku mau kasih tips gimana cara menjaga baterai iPhone agar tetap prima. Karena mungkin banyak di antara kita yang masih belum paham terkait cara menjaga baterai di smartphone kita. Dan di sini lebih spesifik untuk iPhone. Kita semua tahu ya bahwa gadget memerlukan sebuah power. Dan power itu didapatkan dari sebuah baterai. Nah, untuk baterai dari smartphone pasti punya masa habis pakai. Entah itu Android, iPhone, semua akan mengalami penurunan performa baterai. Nah, apa aja sih akibatnya kalau baterai pada iPhone kita sudah nggak fit? Ya, tentunya akan mempengaruhi performa dari device itu sendiri. Karena untuk iPhone, Apple sudah memberikan konfirmasi bahwa device yang baterainya sudah tidak optimal lagi atau statusnya sudah service akan diturunkan performanya untuk menjaga agar device-nya tidak mati secara mendadak. Jika baterai health-nya sudah di bawah 80%, maka otomatis status baterainya akan berubah menjadi service. Tapi kalau status baterai health-nya udah service, apakah kita wajib untuk mengganti baterainya? Ya enggak juga. Kita tetap masih bisa menggunakannya seperti biasa. Namun ada potensi seperti yang udah aku sebutkan di awal tadi, dan juga akan mempengaruhi proses pengecasan dari baterai iPhone kita. Contohnya ngecas jadi lambat, iPhone kita cepat panas, kemudian buka aplikasi jadi lambat. Ya tentu aja hal tersebut akan mengurangi kenyamanan kita dalam menggunakan smartphone. Kalau kita mau performa dari smartphone kita optimal, pasti yang ada di pikiran kita adalah mengganti baterainya. Tapi apakah sesimpel itu mengganti baterai di iPhone? Tentu saja tidak. Aku termasuk orang yang menghindari untuk mengganti baterai pada device yang aku pakai. Karena kalau kita udah bongkar iPhone kita, contohnya, maka yang pertama bisa jadi rating IP68-nya tidak berfungsi lagi. Dan kita juga nggak bisa ngetes juga kan. Fatal kalau kita paksain nyelupin ke air setelah kita bongkar iPhone. Karena pada iPhone yang sudah punya IP rating, pada bezelnya terdapat seal atau semacam karet yang berfungsi sebagai segel atau penghalang air agar tidak masuk ke device-nya. Dan kalau bekas bongkaran bisa jadi pasangnya itu nggak pas. Dan secara otomatis untuk IP rating di iPhone akan hilang juga. Bisa-bisa mati total kalau iPhone kita kena air. Dan yang kedua, dari segi kerapian, jelas iPhone yang sudah pernah dibongkar pasti akan kelihatan banget pinggir-pinggirnya ada bekas bongkaran. Tapi kalau kita pas dapat teknisi yang oke, hasilnya bisa rapi juga. Tapi itu biasanya di service centernya resmi. Tapi kalau hanya di tukang servis biasa, bisa dipastikan iPhone kalian nggak akan rapi seperti ketika kondisinya baru setelah dibongkar. Ya, itu jelas sih. Dan yang ketiga, untuk komponen lain, rawan terhadap kerusakan setelah iPhone kita dibongkar. Dan kita juga nggak bakalan tahu prosesnya waktu bongkar. Bisa jadi ada fleksibel yang tergores atau salah pasang komponen yang mengakibatkan kerusakan atau cacat pada hardware-nya. Nah, maka dari itu rawatlah iPhone kita agar performa baterainya tetap prima. Terus gimana sih cara untuk merawat baterainya agar tetap prima? Oke, yang pertama, kita bisa nyalakan baterai presentasinya agar kita tahu berapa persen isi baterai iPhone kita. Jangan sampai karena nggak ada presentasinya tiba-tiba iPhone kita jadi mati sendiri karena kehabisan baterai. Atau ketika kita ngecas, kita jadi nggak tahu kalau baterainya sudah penuh 100%. Nah, itu juga bisa mengurangi masa pakai baterai kalau kita kebiasaan ngecas sampai 100%, lalu kita nggak cabut chargernya di durasi waktu yang cukup lama. Maka dengan menghidupkan persentase baterai, setidaknya kita jadi bisa mengontrol isi baterai dari iPhone kita. Yang kedua, pastikan selalu nyalain Optimize Battery Charging. Dan fitur ini nampaknya sederhana, tapi secara fungsi dapat memperlambat pengisian daya ketika sudah mencapai 80% dan biasanya ada peringatan gitu. Setidaknya kita bisa meminimalisir agar kita nggak overcharge. Walaupun aku terkadang suka lupa kalau udah 100%, tapi ya frekuensinya nggak sering. Karena ada fitur Optimize Battery Charging tadi. Yang ketiga, jangan pernah membiarkan atau keseringan iPhone kalian tuh kehabisan baterai sampai iPhone-nya mati. Hal tersebut sangat berbahaya banget bagi baterai iPhone kalian. Nanti baterainya akan cepat rusak dan kapasitas full charge-nya akan cepat berkurang juga. Bahkan bisa membuat kalibrasi pada baterai iPhone kalian menjadi error, yang berimbas persentase baterai jadi nggak akurat.
bisa tiba-tiba mati dengan sendirinya iPhone kita. Dan kadang kalau kita sedang ada aktivitas di luar rumah atau sedang kerja dan jauh dari stop kontak, kita jadi susah untuk mengecas iPhone kita. Tapi kalian nggak perlu khawatir ya, karena ESR punya power bank yang sudah support dengan MagSafe di iPhone. Nama produknya adalah HaloLock Mini Kickstand Wireless Power Bank. Dan ini adalah solusi terbaik untuk kita yang sering aktivitasnya di outdoor. Tapi yang paling penting, harga dari wireless power bank ini nggak sampai jutaan ya. Nggak kayak power bank buatan Apple itu. Harganya hanya 600 ribuan aja. Lebih tepatnya kalian bisa cek nanti di deskripsi video. Tapi tonton dulu video ini sampai selesai dulu ya, karena aku akan jelasin lebih detail lagi. Dan kelebihannya, power bank ini punya daya sebesar 5000 mAh. 3 kali lebih besar daripada MagSafe battery pack-nya Apple. Terus kalian juga bisa pakai untuk ngecas Android dan gadget kalian yang lainnya. Serta pada bagian belakang terdapat kickstand yang sekaligus bisa dijadikan sebagai stand iPhone juga. Dan daripada penasaran, langsung kita unboxing aja barangnya. Dan di dalam paket penjualan, kita akan mendapatkan power bank-nya, ada manual book, kartu garansi, dan ada kabelnya juga. Oh iya, di sini juga ada barcode yang dapat digunakan untuk melakukan upgrade garansi ke 24 bulan. Yang awalnya hanya 12 bulan aja kalau kita nggak aktifasikan. Oke, dari segi build quality, wireless power bank ini case-nya terbuat dari plastik yang cukup solid dan di finishing dengan matte. Sehingga secara looks ini keren banget. Di bagian belakang, kita akan menemukan kickstand. Di bagian bawah ada LED indikator status battery dan untuk status pengecasan. Pada samping kiri ada tombol on-off, lalu di samping kanan ada port USB Type-C yang bisa digunakan untuk nge-charge input atau output. Nyalain. Snap in. Kalau habis dayanya kita charge, dan ini bisa dipakai sambil nge-charge juga. Magnetnya ini kencang banget, nggak akan bisa lepas dengan mudah. Dengan benda sekecil ini, secara fungsi dapat mempermudah hidup kita, seperti tag lainnya, Tag Made Easier. Dan bagi kalian yang pengen punya power bank ini, silahkan cek aja linknya yang udah aku taruh di bagian deskripsi. Oke, lanjut ke tips yang keempat. Hati-hati kalau kalian pakai kabel, charger, atau power bank dari third party. Pastikan pilih dari brand yang sudah ternama atau sudah terbukti kualitas produknya. Karena kalau kalian cuma pakai charger abal-abal, maka nggak ada jaminan iPhone kalian akan terjaga performa baterainya. Pengen hemat, malah kebalikannya. Jadi pastikan untuk memilih brand yang berkualitas. Nah, itu tadi 4 tips yang bisa membuat baterai iPhone kalian tetap optimal. Walaupun seperti yang aku bilang tadi, baterai tetap punya masa habis pakai. Tapi setidaknya kita bisa berhati-hati dalam menggunakannya, agar baterai dari smartphone kita, khususnya iPhone, tidak cepat rusak. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Aditya Pratama pamit. Thanks for watching and see you on the next video.